Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Nugraha dari 11 TKJ 1. Di sini saya akan menyampaikan materi pemasaran, materi dan penjelasan. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan dan menjual produk atau layanan kepada konsumen potensial. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen serta mencapai tujuan bisnis. Pemasaran melibatkan strategi dan taktik seperti penelitian pasar, perencanaan produk, penetapan harga, dan promosi. Segmentasi pasar juga menjadi aspek penting dalam pemasaran, dengan membagi pasar menjadi kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik konsumen. Selanjutnya ada komponen pasaran. Komponen pasaran terdiri dari 3. Yang pertama outlook, yang kedua arsitektur, yang ketiga scorecard. Namun kali ini kita akan berfokus kepada arsitektur saja. Pengertian arsitektur terdiri dari 4. Yang pertama pengertian, yang kedua kekurangan dan kelebihan, ketiga manfaat, keempat faktor-faktor. Pengertian arsitektur. Dalam pemasaran, arsitektur mengacu pada struktur strategis yang mendasari semua kegiatan pemasaran. Ini melibatkan segmentasi pasar, penentuan nilai, strategi pemasaran, komunikasi pasaran, distribusi, dan pengukuran hasil. Ini membantu perusahaan merencanakan dan mengelola kegiatan pemasaran secara efektif untuk mencapai tujuan bisnis. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan arsitektur. Yang pertama kelebihan, perencanaan yang terstruktur membantu perusahaan mengelola pemasaran dengan lebih baik. Yang kedua, pemahaman yang lebih baik tentang konsumen melalui segmentasi pasar yang matang. Yang ketiga, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Lalu ada kekurangannya. Yang pertama, kompleksitas karena melibatkan banyak elemen yang saling terkait. Yang kedua, perubahan lingkungan bisnis dapat mengharuskan penyesuaian secara berkala. Yang ketiga, keterbatasan fleksibilitas dalam merespon perubahan pasar yang cepat. Selanjutnya ada manfaat menggunakan pendekatan arsitektur dalam pemasaran. Yang pertama, perencanaan yang terstruktur memungkinkan perusahaan merencanakan kegiatan pemasaran dengan lebih baik. Yang kedua, fokus yang lebih baik membantu mengarahkan upaya dan sumber daya pada elemen pemasaran yang paling penting dan efektif. Yang ketiga, pemahaman yang lebih baik tentang konsumen melalui segmentasi pasar membantu mengembangkan strategi yang lebih relevan. Yang keempat, penggunaan sumber daya yang efisien dengan mengalokasikan sumber daya secara lebih tepat. Yang kelima, koordinasi yang lebih baik antara berbagai fungsi dan departemen dalam perusahaan. Yang keenam, evaluasi dan perbaikan yang lebih baik dengan menggunakan arsitektur pemasaran sebagai landasan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja pemasaran. Selanjutnya ada faktor-faktor dalam arsitektur. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pendekatan arsitektur. Pemasaran meliputi analisis pasar, segmentasi pasar, penetapan nilai, rencana produk, strategi pemasaran, komunikasi pemasaran, analisis persaingan, analisis kinerja, perubahan lingkungan bisnis, dan evaluasi serta perbaikan berkelanjutan. Ini semua berkontribusi untuk merencanakan, mengelola, dan meningkatkan kegiatan pemasaran perusahaan dengan lebih efektif.
Dari semua 4 kesimpulan tadi, saya mendapatkan kesimpulan arsitektur. Dalam kesimpulan pendekatan arsitektur, pemasaran merupakan strategi yang melibatkan perencanaan yang terstruktur, pemahaman yang mendalam tentang konsumen, penggunaan sumber daya yang efisien, koordinasi yang baik, dan evaluasi yang terus-menerus. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti analisis pasar, segmentasi pasar, penetapan nilai, strategi pemasaran, dan lainnya, perusahaan dapat mengembangkan rencana pemasaran yang efektif dan relevan. Pendekatan ini membantu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis mereka, meraih keunggulan kompetitif, dan memberikan nilai yang diinginkan kepada konsumen. Dengan demikian, arsitektur pemasaran menjadi kerangka penting untuk merencanakan, mengelola, dan mengoptimalkan kegiatan pasar. Sekian dari saya Rangga Nugraha dari 11 3J1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.